Halo Ibu, apa kabar? Halo, selamat siang. Kabar baik, alhamdulillah. Setelah hampir 1 tahun ini memang ada kejenuhan di antara mereka. Alhamdulillah pada saat ini kabar siswa-siswinya baik. Tapi kalau masalah kerinduan, itu kerinduan tidak hanya pada anak-anaknya. Bapak ibunya juga rindu. Alhamdulillah selama ini dari laporan dari wali-wali kelas semua sehat. Karena mungkin terlalu lama di rumah, jadi anak-anak itu banyak yang galau. Sudah bosan sekali di rumah, ingin segera ke sekolah. Ternyata tanpa kehadiran anak-anak di sekolah, rasanya sepi, kangen dengan tingkah laku mereka. Lari memeluk gurunya, kemudian mereka menangis. Saya kangen sama Bu Guru, saya pengen sekolah lagi, saya pengen ketemu dengan teman-teman, saya rindu ke sekolah, tolong Bu Guru, saya ingin sekolah. Gak mau melepaskan pelukan ke gurunya tersebut. Saya ingat waktu itu Bu Umi Kulsum, ya. Untuk pembelajaran jarak jauh di sekolah selama hampir 1 tahun ini memang saya sebagai kepala sekolah memberi kebebasan kepada guru kelas untuk memberi pelajaran kepada siswa. Ada yang memanfaatkan Google. Tidak semua punya HP, yang lagi ada 1 orang tua, anaknya 3, HP-nya 1. Ada yang orang tuanya itu tidak bisa memakai HP. Bisa berjalan dengan lancar, dengan sesuai dengan karakter masing-masing orang tua, karena ini di rumah kan kondisi ekonomi, kondisi sosial, kondisi pendidikan dari orang tua inilah yang berbeda. Itu bervariasi Mas, tapi sebagian besar baru menggunakan WA group. Metode pembelajaran di awal-awal pandemi guru kaget. Mereka tidak menyiapkan metode belajar yang sesuai dengan kondisi pandemi ini. Alhamdulillah daring masih bisa dilaksanakan. Ada beberapa yang bisa menggunakan Google Meet, ada yang Zoom. Hanya beberapa siswa tidak bisa mengikuti karena terkendala ada yang HP-nya harus bergantian dengan orang tua. Sangat luar biasa dampaknya, tapi dengan berjalannya waktu karena memang kondisi seperti ini tidak tahu sampai kapan, anak-anak sudah mulai bisa membiasakan diri, artinya anak-anak sudah bisa menerima kenyataan bahwa hal ini memang harus mereka hadapi, begitu juga dengan guru-guru. Apapun itu, guru-guru semakin berusaha untuk meningkatkan supaya nanti anak-anak itu lebih mudah, Mas. Yang perubahan yang besar itu pemanfaatan IT. Yang dulu itu kan ketika tatap muka di sekolah itu ya, dulu itu anak itu dilarang membawa HP, bahkan ketika itu HP itu disita. Apa yang didapat anak hasilnya itu tidak semurni kalau langsung tatap muka. Jadi ini merupakan pengalaman yang baru, yang luar biasa, yang dulunya itu memang tidak pernah terbayangkan, tetapi kenyataannya sekarang harus dihadapi. Wah, kalau dampak pandemi ini menurunkan kedisiplinan terutama nomor 1. Positifnya, teman-teman kami yang junior itu jadi punya kreativitas yang tinggi, sehingga mereka membuat yang dari dulu itu tidak pernah tertarik dengan teknologi, sekarang terpaksanya harus belajar IT, sehingga kami mengembangkan pola tutor sebaya. Kita membuat kawasan sekolah wajib masker, sehingga semua yang datang sekolah harus menggunakan masker. Kalau tidak menggunakan masker, maka tidak kami layani. Pernah kita ada LKP ya, layanan konsultasi pembelajaran. Itu sudah berjalan dengan baik. Ya, dari rumah memang anak itu kalau memang benar-benar sedang sakit itu memang tidak diperkenankan untuk datang ke sekolah. Kami tidak menyediakan tisu, Mas, karena kami takutnya kalau tisu itu diambil
berkali-kali juga saat itu kami kan takut, hanya dikibaskan itu. Setelah itu pakai sanitizer seperti itu di SD. Oke, Bu, kami ada satu foto yang mungkin Ibu boleh merespon ketika melihat foto ini bagaimana? Dengan melihat foto itu, tengkuk berdiri, Mas. Ternyata di sana masih ada anak yang bernasib tidak seberuntung siswa-siswa yang di sekolah kami. Oh ya Allah, masker yang sudah robek-robek seperti itu ya, kasihan, menurut saya kasihan. Mengapa kok sampai ada anak memakai masker seperti itu? Kalau tidak ada yang menegur, itu kasihan sekali. Gambar itu jelas secara ekonomi, saya kira itu dalam kondisi kekurangan. Waduh, kasihan ya. Tapi insya Allah kalau di SD saya tidak ada. Astagfirullahaladzim. Mudah-mudahan itu tidak terjadi ke anak-anak kita yang lain. Sekolah itu siap menyediakan, bahkan stoknya ada. Kalau itu datang ke sekolah, langsung kami, para guru, siapa yang langsung, ini maskermu diganti. Udah oke. Lingkungan tidak memperhatikan, kasihan itu anak yang maskernya sudah seperti itu, padahal dia sudah punya niat baik untuk melaksanakan prokes, tapi fasilitasnya nggak ada. SD Kasongan sudah ada dari dinas pembagian masker. Yang keduanya juga SD Kasongan sudah mengajukan minta masker di COVID Bantul, Mas. Walaupun itu tidak murid kami ya, Mas, tapi kami sebagai guru, karena dimanapun itu adalah anak didik kami. Karena untuk membeli masker aja itu kesulitannya, Mas, apalagi daring yang mahal. Kalau Ibu tiba-tiba melihat berita ini, respon Ibu apa? Kalau memang itu memang iya, kenapa tidak? Kami akan sangat bangga dan sangat bahagia untuk melaksanakan tersebut. Waduh, kalau betul-betul itu, Mas, sekolah itu masuk, kami semua seneng. Tenan ora Mas kuwi, Mas. Kan kadang-kadang sering kita itu di masa seperti ini banyak yang PHP. Alhamdulillah sekali kalau misalnya itu benar-benar terjadi. Kami sudah sangat merindukan untuk bertemu dengan siswa-siswa kami. Orang tua juga sudah sangat ingin putra-putrinya kembali ke sekolah. Saya juga ada harapan ke situ. Jadi saya ada dukungan, cuma harus dengan prokes yang ketat, kemudian tentunya izin dari komite sekolah, dari orang tua. Alhamdulillah yang pertama kali, Mas. Terima kasih untuk para orang tua, para siswa. Dengan BDR ini, nikmati, enjoy apapun dilakukan dengan senang hati, niat beribadah, sehingga kalau kita ikhlas menerimanya, kita tidak sendirian, kita mengalami semuanya, artinya sedunia mengalami. Anak-anakku sekalian yang Ibu sayangi, untuk anak-anak SD Karanggayam, salam sehat selalu, semoga anak-anak tetap menjaga kesehatan, makan bergizi, dan jangan lupa selalu berdoa, semoga Allah memberikan kita kesehatan dan semangat untuk belajar walaupun dari rumah. Anak-anakku, Ibu kangen dengan kalian. Ingin kalian semangat untuk belajar, karena proses masa depan dari kalian itu ditentukan oleh diri kalian. Jadi di masa pandemi ini, kalian tetap harus semangat dalam belajar. Hai anak-anakku SD Kembang Sari yang tercinta. Ini anak-anak ini masih masa pandemi. Jadi anak-anak harus belajar lewat BDR. Pokoknya manut wae karo dawe Bapak Ibu guru, manut karo nek nang omah dawe bapak ibumu ya kudu manut. Anak-anak bersabar ya, tetap menjaga protokol kesehatan, tetap berjuang. Kita bangsa pejuang. Jadi kalau dulu penjajah saja bisa kita lawan, kenapa COVID tidak bisa kita lawan? Mari kita taati segala anjuran dari pemerintah supaya kita sehat, supaya kita bisa segera memasuki masa new normal. Kami pesan kepada peserta di rumah, misalnya selama ini masih BDR, ikutilah jadwal ya. Kalau itu memang jadwalnya BDR,
ya kita di rumah, kita mengerjakan tugas sesuai apa yang di-BDR-kan itu. Ibu harapkan anak-anakku tetap semangat untuk belajar. Jangan menyerah, kita yang akan menentukan masa depan anak-anakku adalah kamu sendiri. Jadi kamu harus tetap semangat, tidak boleh terpengaruh dengan kondisi sekarang. Yang hanya ingin Ibu pesankan tidak hanya anak-anakku, tapi juga Bapak Ibu guru di SD Kasongan dan orang tua, satu, semangat menghadapi untuk kita semua, kebaikan kita semua, kemajuan kita semua. Seperti itu. Terima kasih Bu. Dadah. Dadah. Terima kasih. Semangat anak-anakku. Ya. Ya, terima kasih Ibu Ya. atas waktunya. Ya, assalamualaikum. Ya. Terima kasih Ibu. Ya, sama-sama. Sekolah Dasar se-Kabupaten Bantul. Salam sehat semuanya. Terkait dengan situasi kondisi pembelajaran jarak jauh atau BDR, sama seperti yang Bapak Ibu sampaikan. Jadi ada 3 hal sebenarnya permasalahan yang terkait dengan ketika anak-anak melaksanakan pembelajaran jarak jauh. Yang pertama, pembelajaran jarak jauh ini menjadi permasalahan. Hampir setiap hari itu ada telepon dari orang tua, dari masyarakat, dari guru dan kepala sekolah juga. Pak, gimana Pak? Kapan Pak pembelajaran tatap muka dimulai dan sebagainya. Nah, dampak dari bosen, galau, jenuh itu banyak sekali. Ada anak yang sampai mogok, tidak mau lagi dia mengerjakan soal-soal, mengerjakan tugas-tugas dari guru. Bahkan ada anak yang kemarin saya dilapori kepala sekolah SMP itu mengatakan, Pak ini mau keluar, mau drop out. Kenapa? Dia jenuh, dia bosen, dia tidak bisa mengikuti itu dan dia tidak mau. Nah ini kan permasalahan. Yang kedua, masalah psikososial. Seperti Pak Menteri juga menyampaikan, anak-anak ketika dia di rumah pada usia anak, usia remaja, SD, SMP, dia adalah usia yang harusnya itu mengembangkan sosialisasi. Dia itu anak yang bersosialisasi. Anak pengen ketemu temannya, anak pengen ketemu dengan gurunya, anak pengen beramai-ramai ketemu di sekolah dan sebagainya. Tapi dia tidak bisa. Kita bisa bayangkan misalnya di keluarga itu hanya keluarga inti, ada bapak, ibu, dan anak. Satu anak misalnya. Padahal anaknya di rumah sendiri karena orang tuanya pagi juga kerja, pulang malam. Ibunya juga pagi kerja, pulang sore. Anak sendiri. Dan ini menjadi permasalahan besar bagi anak. Harus apa yang dilakukan? Anak harusnya pengen sana, pengen itu, tapi dia tidak boleh. Nah, ini masalah gangguan psikis. Bisa jadi anak stres. Nah kalau stres bisa jadi kompensasinya negatif. Yang ketiga, itu permasalahan ketika anak kesulitan dalam pelajaran. Nah kita harus akui, di Bantul khususnya apalagi di SD, SMP, ini tidak seperti anak yang SMA, SMK, apalagi mahasiswa. Ini pembelajaran jarak jauh online, itu tidak masalah. Tapi untuk yang SD, ini banyak sekali masalah. Kita tidak bisa membayangkan pembelajaran online ya dengan Zoom meeting, dengan Google Meet, tidak bisa. Ya hanya WA group paling banter. Tidak sedikit sekolah yang memang langsung itu istilahnya ya manual murni itu. Ya anak atau orang tua tiap minggu sekali ngambil bahan atau materi tugas kemudian dibawa pulang, dikerjakan di rumah, nanti minggu depan dikirim diantar lagi sekolah sambil mengambil tugas yang baru. Nah, ketika ada kesulitan materi pelajaran, tidak ada penyelesaian, sulit untuk dipecahkan. Nah, inilah permasalahan yang kita hadapi bersama. Nah, kami akhirnya ada solusi, ada terobosan 2 hal. Yang pertama itu GKS, Guru Kunjung Siswa, dan yang kedua LKP, Layanan Konsultasi Pelajaran. Namun itu pun, itu juga tidak bisa mengatasi masalah karena apa? Saat ini ketika ada instruksi Menteri, kemudian instruksi Gubernur, dilanjutkan juga instruksi Bupati, maka LKP, Layanan Konsultasi Pelajaran maupun Guru Kunjung Siswa, itu harus juga dihentikan. Saya kira ini yang menjadi masalah kita. Terkait dengan rencana PTM ya, pembelajaran tatap muka seperti yang disampaikan oleh Pak Menteri terkait dengan launching ya nanti ketika vaksin ya, vaksin bagi guru. Jadi perlu saya sampaikan pada Bapak Ibu guru. Jadi tentu Bapak Ibu guru saya kira sama dengan kami dan juga masyarakat orang tua yang selalu mendorong kemudian mendesak menanyakan kapan pembelajaran tatap muka. Nah, tentu kita tidak bisa serta-merta melaksanakan PTM walaupun anak jenuh tadi, walaupun anak sudah bosan, walaupun juga itu banyak kesulitan. Tapi kita harus mempertimbangkan
Karena apa? Pak Menteri sudah tegas menyampaikan bahwa prinsip dalam pembelajaran di masa pandemi ini adalah kesehatan, keselamatan, pendidik, peserta didik, keluarga, dan masyarakat. Ini yang nomor satu. Sehingga ketika Pak Menteri menyampaikan pembelajaran tatap muka akan segera dilaksanakan, wah ini tentu luar biasa. Terima kasih sekali Bapak Ibu, Kepala Sekolah, guru, karyawan, dan seluruh keluarga besar pendidikan di Dinas Dipura Kabupaten Bantul. Saya sangat apresiasi, saya mengucapkan terima kasih karena di masa yang sulit ini guru tetap semangat, guru tetap tampil, guru tetap ingin agar anak-anaknya sukses, anak-anaknya berhasil dengan tidak takut untuk berbuat sesuatu untuk kemajuan pendidikan. Maju terus dan jayalah pendidikan di Kabupaten Bantul. Amin. you.